kabarnya hari ini? Bertemu lagi dalam materi kali ini. Kita akan membahas perhitungan penilaian persediaan dengan metode FIFO, LIFO, dan average cost dalam sistem pencatatan periodik. Di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai penilaian persediaan dengan metode FIFO, LIFO, dan average cost ini, tapi dengan sistem pencatatan perpetual, di mana yang berbeda dari pencatatan periodik dengan perpetual adalah di metode perpetual, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, dia akan mencatat setiap kali terjadi transaksi. Jadi setiap dia membeli akan dicatat, setiap dia menjual akan dicatat langsung. Nah, sementara itu sesuai dengan namanya, untuk sistem pencatatan periodik ini dia mencatat pada akhir periode saja. Jadi kalau di perpetual dicatat setiap terjadi transaksi, di metode periodik dia mencatat pada akhir periode saja. Langsung saja kita lihat ke contoh soal bagaimana cara mencatat penilaian persediaannya dengan sistem periodik ini. Di sini sudah ada soal atau data. Tanggal 1 Januari persediaan awal 200 unit dengan harga perolehan Rp90.000. Total harga perolehannya diperoleh 18 juta rupiah, itu diperoleh dari 200 unit dikali 90.000 harganya gitu ya. Dan seterusnya 5 Maret, 18 Agustus, 26 Desember, sehingga kita dapat data barang yang tersedia untuk dijual totalnya adalah 1000 unit, diperoleh dari persediaan awal 200 unit, pembelian tanggal 5 Maret 300 unit, pembelian tanggal 18 Agustus 400 unit, dan pembelian tanggal 26 Desember adalah 100 unit. Maka total yang tersedia adalah 1000 unit dengan total harga perolehan adalah 104 juta rupiah. Nah, berdasarkan data pada soal ini katanya, berdasarkan perhitungan fisik yang dilakukan tanggal 31 Desember menunjukkan bahwa besarnya barang dagang yang belum terjual adalah 300 unit. Berarti yang tersisa 300 unit. Kalau kita perhitungkan, kalau yang tersisa 300 unit berarti yang sudah laku terjual adalah 1000 dikurang 300 gitu ya, 700 unit. Nah, hitung nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualannya katanya. Yang pertama, kita gunakan metode FIFO, first in first out. Nah, di metode FIFO ini karena yang dijual pertama adalah barang yang sudah masuk atau lebih dulu ada atau yang pertama kali dibeli, maka yang menjadi persediaan akhir adalah barang yang dibeli belakangan. Karena tadi di soal katanya adalah persediaan akhirnya sebanyak 300 unit, maka nah ini ya, yang tersisa adalah 300 unit. Sementara kita pakai metode FIFO, first in first out. Artinya yang pertama masuk otomatis adalah yang 200 unit, kemudian 300 unit, baru yang berikutnya 400 unit, kan begitu ya, seterusnya dari atas sampai bawah. Kan metodenya FIFO, first in first out. Maka karena yang tersisa adalah 300 unit katanya, otomatis yang tersisa adalah yang paling bawah. Karena yang atas kan udah laku, maka yang tersisa adalah yang paling bawah dulu, 100 unit. 100 unit harganya Rp120.000. Yang tersisa 300, berarti 100 kita ambil harga 120, kemudian dari sini, dari yang harga 110 ini kita ambil sebanyak 200 unit. Maka kita catat 100 unit kali 120.000 hasilnya 12 juta rupiah, kemudian 200 unit kali 110.000 hasilnya 22 juta rupiah. Maka persediaan akhirnya 300 unit itu senilai 34 juta rupiah. Diambil dari yang paling bawah dulu ya, karena yang laku duluan yang paling atas, maka kita ambil dari yang bawah. Yang ini dengan harga 120, kemudian 200-nya dari sini harganya 110. Oke, itu untuk yang metode FIFO. Nah, yang selanjutnya kita mau hitung harga pokoknya berapa. Karena yang laku adalah karena tadi tersedia untuk dijual 1000 unit, di mana 300 unitnya masih tersedia di gudang. Berarti yang terjual adalah 700 unit. Maka besarnya harga pokok penjualan untuk 700 unit itu kita ambil dari mana? Otomatis dari atas. Kita kembali dulu kemari. FIFO berarti kita ambil
700 unitnya dari sini. Ini 200 dengan harga 90.000. Kemudian 300 dengan harga 100.000. 200 tambah 300 500. Sementara yang terjual adalah 700. Berarti kita ambil sisanya dari sini yang 200 lagi dengan harga 110.000. Maka hitung 200 unit kali 90.000 18 juta. 300 unit kali 100.000 30 juta, dan 200 unit kali 110.000 22 juta rupiah. Maka di total 70 juta rupiah harga pokoknya. Nah, ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk menghitung harga pokok ini. Selain dengan cara seperti ini, yang pertama ini, kita bisa hitung dengan besarnya harga pokok penjualan dapat dihitung dengan cara biasa, yaitu harga pokok barang tersedia untuk dijual. Tadi kan yang tersedia untuk dijual adalah ini 104. Kita kurangkan dengan harga pokok persediaan akhir. Karena tadi kan harga pokok akhirnya adalah yang ini 34 juta. Maka tinggal kita kurangkan aja 104 juta rupiah. Itu adalah harga pokok yang tersedia tadi dikurangi dengan yang yang tersisa. Maka dapatlah harga pokoknya 70 juta. Sama hasilnya. Boleh dengan cara yang ini atau boleh dengan cara yang ini, sama saja. Jadi boleh dengan hitung satu-satu dari paling atas dulu, atau boleh dengan penjumlahan. Jadi kita jumlahkan dulu harga pokok yang tersedia, kemudian kita kurangkan dengan harga pokok persediaan akhirnya. Nah, itu untuk yang FIFO. Yang kedua, jika dengan metode LIFO, kebalikannya ini. Kalau LIFO adalah last in first out, berarti yang dijual pertama adalah barang yang dibeli belakangan, yang terakhir kali masuk. Maka kita hitung. Nah, kalau tadi kita ambil dari yang paling atas dulu, kalau ini kita ambil dari yang paling bawah dulu. Nah, ini bisa kita lihat ya. Yang di awal adalah 200 unit. Tadi kan yang tersisa 300 unit, maka 300 unitnya kita ambil dari yang atas. Karena yang paling bawah ini kan udah laku terjual ini. Yang ini udah laku terjual sebanyak 700. 700-nya berarti 100, 400, udah 500 ya. Dari sini diambil 200-nya. Otomatis yang tersisa adalah bagian yang atas tersisa. Ditambah dengan di sini ada 100 lagi tersisa. Lihat harganya. Yang pertama adalah 200 unit dengan 90.000. 300 unit dengan harga 100.000. Maka kita hitung untuk yang LIFO, Nah, ini dia. 200 unit harga 90.000. Totalnya 18 juta rupiah. 100 unit dengan harga 100.000, totalnya 10 juta rupiah. Maka 18 juta rupiah ditambah 10 juta rupiah dapat hasilnya 28 juta rupiah. Itulah untuk yang metode LIFO. Persediaan akhirnya 300 unit senilai 28 juta rupiah. Nah, bagaimana dengan hitungan harga pokoknya? Sama dengan yang tadi. Dengan metode FIFO, hanya kebalikannya saja. Nah, kita lihat di sini. Besarnya harga pokok untuk yang 700 unit ini kita hitung dari mana? Karena ini dia tadi soalnya ya. Karena tadi yang terjual adalah yang nilai yang paling bawah duluan, maka kita ambil dari sini. 100 unit harga 120.000, kan LIFO ya, last in first out. Kemudian 400 unit dengan harga 110.000. Ini totalnya masih 500 unit kan. Maka 200-nya lagi kita ambil di harga 100.000. Itulah untuk menghitung harga pokoknya. Kita kembali lagi ke sini. Nah, ini dia. 100 unit harga 120.000, 400 unit harga 110.000, 200 unit harga 100.000. Totalnya adalah 76 juta rupiah. Inilah harga pokoknya dengan metode LIFO. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua ini cara pertama ya. Sama kayak yang FIFO tadi. Cara yang kedua bisa juga kita hitung dengan harga pokok barang tersedia. Ini kan tadi 104 juta, kita kurangi harga pokok persediaan akhir. Ini kan harga pokok persediaan akhirnya kita ambil datanya dari sini, 28 juta. Maka 104 dikurang 28 juta rupiah, hasilnya 76 juta rupiah. Sama ya, ini 76 juta. 76 juta
yang ini juga 76 juta rupiah. Mau cara yang pertama boleh dihitung satu-satu, atau dengan cara mengurangkan langsung harga pokok tersedia dengan yang persediaan akhir, boleh, sama, hasilnya sama, 76 juta, 76 juta. Selanjutnya, bagaimana dengan metode rata-rata? Namanya pun rata-rata, maka harganya kita rata-ratakan. Metode biaya rata-rata dalam sistem periodik dinamakan metode biaya rata-rata tertimbang atau weighted average cost method. Dengan menggunakan data ilustrasi yang sama, maka besarnya harga pokok rata-rata tertimbang dari 1000 unit yang tersedia untuk dijual adalah 104 juta rupiah dibagi 1000 unit. Nah, ini diperoleh dari mana? Dari sini. Sorry ya, kita mundur dulu kembali. Dari sini. Total harga perolehannya kan 104 juta rupiah dengan banyak barang 1000. Maka namanya pun rata-rata, kita bagikan langsung 104 juta rupiah dibagi 1000 unit. Dapatlah hasilnya. Kita masuk ke sini. Nah, dapat hasilnya 104.000 rupiah. Sorry, ini dia 104.000 rupiah. Maka untuk menghitung harga pokok penjualannya, tadi kan yang laku terjual 700 unit. Ya udah, kita kalikan aja dengan harga rata-rata 700 unit, kita kali dengan harga rata-ratanya 104, dapatlah hasilnya 72.800.000 rupiah. Sementara itu nilai persediaan akhirnya yang stok di gudang tadi kita kan tersisa 300 unit. Kita kalikan juga dengan harga rata-rata ini tadi. Maka 300 unit dikali dengan 104.000 rupiah dapat hasilnya 31.200.000 rupiah. Gampang ya. Jadi untuk sistem periodik ini kita hanya menghitung di akhir saja, di akhir periode gitu. Jadi dia lebih sederhana cara penghitungannya dibandingkan dengan kalau metode perpetual kita harus buat tabel dan kita catat setiap terjadi transaksi satu persatu gitu ya. Itulah perbedaan untuk sistem periodik dengan sistem perpetual. Sampai di sini materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan sampai ketemu di materi-materi selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bye-bye.